nggak ada. Terus sekarang aduh, Republik Indonesia ini unik loh. Apa dapat proklamator bapak bangsa, terus ini pahlawan. Nah tapi kan ya hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan itu loh. Nah jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno benar pahlawan, karena saya berani bertanggung jawab. Saya yang paling nggak suka, jangan lupa loh, saya ini wapres iya, presiden iya loh. Jadi saya tahu tata pemerintahan negara. Iya loh. Ibu jangan terlalu pede lah gitu. Orang bilang kalau nggak dikasih lungsuran Gus Dur, buktinya 3 kali nyapres ibu nggak pernah kepilih, kan gitu kan? Ini kan fakta. Yang tidak Pancasilais silahkan keluar dari Indonesia. Hal-hal seperti ini memang sebaiknya atau ya sebenarnya tidak perlu dilakukan karena ini menyangkut dengan bangsa Indonesia. Ini kan bukan partai PDIP yang selalu kita dengar kalau ada pertemuan partai yang tidak setuju keluar itu kan parameter Pancasilais itu sebenarnya apa gitu. Kalau kita mau jujur ya kalian-kalian yang pernah jadi pemimpin itu juga perlu diuji Pancasilaisnya kan gitu. Nah Bu Mega sendiri kan pernah jadi presiden kelima. Lungsurannya Gus Dur itu pun tidak menjalankan apa yang kita harapkan karena terjadi penjualan aset negara dari mulai Indosat, Blok Tangguh, apalagi kapal Pertamina, lepas 2 pulau. Nah ini kalau kita bicara Pancasilais, Bu Mega sendiri Pancasilais atau enggak dengan kejadian itu? Kalau kita ikuti selama ini Bu Mega kan selalu menjual nama Soekarno sebagai proklamator, seolah-olah dia adalah pemain tunggal di Republik ini yang memerdekakan Indonesia. Tidak juga seperti itu. Jadi ini yang harus diluruskan. Karena kalau tidak, ini menjadi blunder, menjadi hal tidak baik yang balik kepada Bu Mega sendiri gitu. Menjual boleh saja, tapi harganya jangan terlalu ditinggikan. Karena ada kontribusi orang lain di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang bengak-bengok itu kan cuma Bu Mega saja. Setiap kampanye bawa gambarnya Bung Karno, termasuk Puan juga sudah bawa gambarnya Bung Karno gitu. Kan di dalam agama kalau ibu sebagai muslim kan ada apa itu? Ada ria, ada ujub, ada sum'ah, ya kan? Ria itu pamer, ujub itu merasa bahwa dia lebih baik, sum'ah itu pengen dipuji kan gitu. Kalau ini tidak terjadi, yang keluar itu malah penzoliman. Seperti itu kata ulama-ulama kita. Kalau kebetulan anak ibu jadi ketua DPR itu satu hal, karena fasilitas juga kan gitu. Jadi tolonglah hal-hal seperti ini jangan spill ke ranah sosial yang sebenarnya kita tidak diuntungkan sama sekali semua pihak ini, termasuk ibu sendiri yang akan makin dimarginalkan orang. Partai PDIP ini makin hari makin keropos kan karena perilaku kalian, bengok-bengok, maki-maki orang, seolah kalian yang paling benar. Partai PDIP ini ya, masih partai terkorup kok sampai sekarang. Angkut dengan bangsa Indonesia, ini kan bukan partai PDIP yang selalu kita dengar kalau ada pertemuan partai yang tidak setuju keluar itu kan itu karena internal PDIP. Kalau ini kan bangsa Indonesia 285 juta ini tidak bisa digitukan. Parameter Pancasilais itu sebenarnya apa gitu. Kalau kita mau jujur ya kalian-kalian yang pernah jadi pemimpin itu juga perlu diuji Pancasilaisnya kan gitu. Karena apa? Karena banyak terjadi hal-hal yang dilanggar. Dari mulai ketuhanan yang Maha Esa yang harusnya kita berbagi. Karena Tuhan itu satu, tapi IMB, rumah ibadah saja di luar Islam sulit didapatkan gitu. Belum lagi yang lain-lain. Keadilan sosial. Yang adil yang mana gitu kan. Kalau kita lihat gitu kan. Nah Bu Mega sendiri kan pernah jadi presiden kelima. Lungsurannya Gus Dur. Itu pun tidak menjalankan apa yang kita harapkan karena terjadi penjualan aset negara dari mulai Indosat, Blok Tangguh, apalagi kapal Pertamina, lepas 2 pulau. Nah ini kalau kita bicara Pancasilais, Bu Mega sendiri Pancasilais atau enggak dengan kejadian itu? Tapi sebenarnya kan memang tidak perlu diungkit-ungkit karena setiap pemerintahan pasti tidak sempurna. Itu pasti terjadi. Nah, yang kedua, ada statement juga pada saat pembukaan galeri lukisan Guntur ya.
Itu beliau mengatakan kalau tidak ada deklarasi yang dibacakan oleh Pak Soekarno, kita masih menjadi bangsa Buddha. Ya bisa iya, bisa tidak juga gitu. Karena sebenarnya proses deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia yang tanggal 17 Agustus itu tidak sedemikian serta-merta begitu saja jadi pagi hari, karena itu berproses 4 bulan sebelumnya kan gitu. Karena dibentuk BPUPPKI itu tanggal 29 April umpamanya. Itu kan Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang diketuai oleh ini saya ada catatannya, Dr. Rajiman Wediodiningrat, wakil ketuanya RP Suroso, dan satu lagi orang Jepang malah, Ichibangase Yoshio. Ini kan berarti kan di dalam proses itu masih ada kontribusi Jepang juga. Dari total anggota itu ada 66, ya. 8 diantaranya adalah orang-orang Jepang. Nah, Pak Soekarno sendiri kan menjadi anggota di situ. Beliau, terus Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Tan Eng Hoa, jadi ada orang Tionghoa juga di situ, Otto Iskandar Diningrat. Jadi tidak bisa dimonopoli. Kalau kita ikuti selama ini, Bu Mega kan selalu menjual nama Soekarno sebagai proklamator, seolah-olah dia adalah pemain tunggal di Republik ini yang memerdekakan Indonesia. Tidak juga seperti itu. Jadi ini yang harus diluruskan. Karena kalau tidak, ini menjadi blunder, menjadi hal tidak baik yang balik kepada Bu Mega sendiri gitu. Menjual boleh saja, tapi harganya jangan terlalu ditinggikan. Karena ada kontribusi orang lain di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat dari 66 anggota itu, apa anak cucunya itu nggak punya hak ngomong yang sama gitu? Kan harusnya tidak demikian gitu. Anaknya Hatta, cucunya Hatta nggak pernah ada yang ngomong sampai sekarang, mereka cool saja gitu. Yang bengak-bengok itu kan cuma Bu Mega saja. Setiap kampanye bawa gambarnya Bung Karno, termasuk Puan juga sudah bawa gambarnya Bung Karno gitu. Jadi jualan itu boleh-boleh saja, tapi nggak usah terlalu high profile, terus high price kayak gitu. Nanti akan tidak baik, pasti tidak baik. Karena negara ini dimerdekakan oleh ribuan nyawa pahlawan, ratusan orang-orang yang dalam persiapan itu. Yang lebih menarik lagi adalah pada tanggal 15 Agustus itu terjadi penculikan. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh siapa itu? Hairul Saleh, Soekarni, dan Mikana. Ini orang-orang yang menekan Soekarno agar cepat mendeklarasikan. Nah, kalau orang-orang ini kemarin tidak berperan, apa kita bisa katakan bahwa Indonesia juga belum merdeka gitu? Jadi kalau kita lihat kontribusi siapa yang paling besar, ya ada bagiannya masing-masing. Dari BPUPKI yang 66 orang itu, terus dari grupnya yang Hairul Saleh yang bertiga ini, yang membawa Soekarno ditekan di Rengas Dengklok itu supaya cepat memerdekakan itu. Jaminannya mereka bilang ya ini kita cukup kuat untuk mengepung mengusir Jepang. Kalau ini tidak terjadi, bisa terjadi pembunuhan besar-besaran gitu. Nah, itu tadi kan, jadi kalau itu tidak terjadi, apakah Soekarno juga bisa mendeklarasikan pada tanggal 17 Desember 17 Agustus itu? Bisa iya, bisa tidak juga kan gitu. Apakah Jepang yang ada di dalamnya di dalam panitia itu juga rela memerdekakan Indonesia? Pertanyaannya jadi panjang. Jadi kita ini nggak usah terlalu menghitung-hitung value masa lalu seolah-olah kita yang paling punya kontribusi atau keturunan kita. Karena kita sekarang ini yang harus dikerjakan adalah menatap masa depan. Nah, dari statement itu yang paling saya tidak suka, saya garis bawahi, saya selalu mengatakan saya paling tidak suka kalau anak-anak muda kita itu dimarginalkan. Karena kan di situ ada juga statement Bu Mega itu yang mengatakan anak sekarang perempuan-perempuan itu cuma bisanya bersolek dan sebagainya. Cuma dia yang menjadi wanita terkuat dan presiden satu-satunya. Ibu jangan terlalu pede lah gitu. Orang bilang kalau nggak dikasih lungsuran Gus Dur, buktinya 3 kali nyapres Ibu nggak pernah kepilih, kan gitu kan? Ini kan fakta. Bukan saya mengecilkan Bu Megawati yang punya kontribusi juga terhadap negara ini. Tapi kalau itu terlalu dibesar-besarkan, jangan nanti pencangkit itu menjadi tidak baik.
Kan di dalam agama kalau ibu sebagai muslim kan ada apa itu? Ada ria, ada ujub, ada sum'ah, ya kan? Ria itu pamer, ujub itu merasa bahwa dia lebih baik, sum'ah itu pengen dipuji, kan gitu. Kalau ini tidak terjadi, yang keluar itu malah penzoliman. Seperti itu kata ulama-ulama kita. Nah, jadi anak-anak kita ini jangan dikecilkan. Wanita-wanita sekarang ini banyak wanita karir. Yang di dekat ibu tahu kan? Ada Retno Marsudi kemarin, bagaimana sepak terjangnya, ada Bu Sri Mulyani, dan banyak lagi yang berkarya besar, cuma tidak naik di permukaan, dan mereka tidak harus jadi wakil presiden atau presiden gitu kan. Ribuan buruh di Indonesia ini, yang notabene mayoritas perempuan itu juga penggerak ekonomi yang luar biasa, ya kan? UMKM kita itu mengkontribusi pajak PDB, bukan pajak PDB, itu 60% dari PDB kita. Mereka menyerap 94% tenaga kerja di Indonesia itu UMKM yang notabene di situ juga banyak sekali perempuan-perempuan berkarya. Jadi tidak boleh itu dikecilkan seperti itu. Seolah-olah cuma bisanya menyolek, kinclong dan sebagainya. Cuma Ibu Megawati saya yang perempuan yang berkarir yang luar biasa di Indonesia. Yang enggak juga gitu kan. Anak saya ada 2 perempuan, saya juga dulu tidak tamat kuliah. Ya anak saya bisa jadi dokter, anak saya sekarang punya usaha sendiri. Ya mereka punya kontribusi kan, punya karyawan walaupun 3-4 orang. Itu kan harus dihargai hal-hal seperti itu. Jadi tidak bisa. Ya kalau kebetulan anak ibu jadi ketua DPR itu satu hal, karena fasilitas juga kan gitu. Jadi tolonglah hal-hal seperti ini jangan spill ke ranah sosial, yang sebenarnya kita tidak diuntungkan sama sekali semua pihak ini, termasuk ibu sendiri yang akan makin dimarginalkan orang. Partai PDIP ini makin hari makin keropos kan karena perilaku kalian, bengok-bengok, maki-maki orang, seolah kalian yang paling benar. Partai PDIP ini ya, masih partai terkorup kok sampai sekarang. Itu kan dibaca orang. Jadi apalagi sekarang ini ada rekam jejak kita secara digital dan macam-macam. Jadi perlu hati-hati. Jadi tidak sembarangan ke asal ngomong saja gitu. Saya selalu membalance informasi untuk meluruskan yang salah itu. Jadi saya tidak pernah menyerang orang, tapi saya harus meluruskan kalau ada hal-hal yang salah. Sekarang saja saya sebagai pendukung Pak Prabowo, kalau ada yang kurang baik, ya saya luruskan. Didengar atau tidak, sampai atau tidak, itu urusan belakang. Ini saya sampaikan kepada Bu Megawati khususnya. Karena di hari-hari senja seperti Ibu itu, berikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Jangan nyolot ke sana-sini, nggak ada untungnya juga. Partai Ibu sekarang dalam kondisi yang kurang baik. Jadi ini harusnya dibaikin, harusnya bukan reformasi. Harusnya ada kontemplasi apa yang salah dan harus apa yang diperbaiki ke depan itu. Bukan malah nyolot ke sana sini. Buat apa Ibu marah-marah? Nah, intensi saja gitu kan. Kita udah tua-tua ini fine-fine saja, main-main sama cucu. Negara ini udah ada yang ngurus, Bu. Sekarang ada kaum Gen Z, nanti berikutnya siapa-siapa, ya kita lihat sambil kita kasih nasihat yang baik-baik dengan cara yang baik gitu. Karena baik itu juga harus benar, bukan sekedar baik tapi tidak benar. Ya, saya pikir begitu saja. Terima kasih. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat dalam lindungan Tuhan untuk Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi.